saya Siti Wulandari Sekarningrum dari kelas 2 MA 01 dengan NPM 168191125. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikitnya tentang bagaimana peran stasiun radio dan televisi pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia atau masa penjajahan dan pada era setelah kemerdekaan Indonesia. Peran stasiun radio sebelum kemerdekaan Indonesia itu lebih kepada menginformasikan tentang pemerintahan dan kenegaraan saja. Sedangkan setelah kemerdekaan Indonesia, radio banyak sekali mengkonversi dirinya menjadi saluran yang banyak digunakan untuk pendidikan, hiburan, dan penerangan. Maka dari itu, banyak bermunculan stasiun-stasiun radio yang baru, baik itu yang amatiran ataupun tidak. Karena sudah tidak terlalu terikat lagi dengan pemerintah, stasiun radio bisa lebih luas dan lebih leluasa. Contohnya akan saya jelaskan seperti berikut ini. Pada zaman penjajahan Belanda, banyak bermunculan radio seperti Batavia's Radio Vereniging atau BRV di Jakarta, Nederland Indische Radio Omroep Nij atau NIROM di Jakarta, Bandung, dan Medan. Di Surakarta berdiri Soloist Radio Vereniging atau SRV, di Yogyakarta berdiri Mataram Vereniging Nur Radio Omroep atau MAVRO. Semua digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kenegaraan saja. Pada zaman penjajahan Jepang, pemerintah sangat menguasai siaran radio swasta yang ada di seluruh Indonesia. Berbagai program radio tersebut diarahkan untuk propaganda Perang Asia Timur Raya. Semua siaran radio diarahkan kepada kepentingan militer Jepang semata. Akan tetapi, pada masa itu, kebudayaan dan kesenian berkembang pesat, ditandai dengan munculnya seniman-seniman baru yang ada di Indonesia, seperti Sujoyono dan Avandi. Pada zaman kemerdekaan, dibentuk Radio Republik Indonesia atau RRI pada 11 September 1945. Pada masa itu, RRI menjadi satu-satunya stasiun radio yang berperan memberikan informasi-informasi kejuangan kepada seluruh bangsa di Indonesia. RRI juga memiliki inti siaran, yaitu merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan adalah menggelorakan semangat kejuangan. Pada zaman Orde Baru, banyak sekali terjadi perubahan di dalam masyarakat akibat berubahnya pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1970 yang berbunyi, siaran non-pemerintah haruslah berfungsi sosial, yaitu sebagai alat pendidikan, penerangan, dan hiburan. Pada awal tahun 1990, terdapat 449 stasiun radio, terdiri dari 403 stasiun radio mengudara di gelombang AM dan 46 stasiun radio mengudara di gelombang FM. Contohnya seperti Hard Rock FM, Jak FM, Gen FM, Prambors Radio, dan lain-lain. Kini, RRI juga telah dilengkapi dengan Multimedia Training Center atau MMTC. Juga dilengkapi dengan Sistem Komunikasi Satelit Domestik atau SKSD PALAPA. Dari semenjak kemunculannya setelah kemerdekaan Indonesia, televisi memiliki berbagai macam peran dalam penayangannya. Contohnya seperti sebagai media penyampai berita dan informasi untuk media pembelajaran dan dokumentasi kenegaraan, juga sebagai media hiburan seperti sinetron, kuis, film, musik, dan lain sebagainya. Dicontohkan seperti stasiun ID televisi di Indonesia seperti berikut ini. 1. TVRI yang didirikan pada 23 Agustus 1962 dengan dokumentasi upacara peringatan HUT RI yang ke-17 dari Istana Negara dan penyelenggaraan Asian Games yang keempat tahun 1962 di GBK. 2. RCTI yang didirikan pada 21 Agustus tahun 1987 dengan programnya seputar Indonesia. 3. SCTV yang didirikan pada 24 Agustus 1990 dengan program perdananya The British Record Industrial Awards.
4. MNC TV atau TPI yang didirikan pada 23 Januari 1991 dengan programnya yaitu Kuis Dangdut yang dipandu oleh Jaja Miharja. 5. Antv yang didirikan pada 1 Maret 1993 dengan program liputan berita aktual jalannya sidang umum MPR dan DPR. 6. Indosiar yang didirikan pada 11 Januari 1995 dengan program perdananya yaitu drama Hong Kong Returns of the Kandar Heroes. 7. Metro TV yang didirikan pada 25 November tahun 2000 dengan programnya Metro Sinwen. 8. Trans 7 dan Trans TV yang didirikan pada 25 November dan 15 Desember 2001 dengan programnya yaitu Jejak Petualang dan Bajai Bajuri. 9. TV One yang didirikan pada 30 Juli 2002 dengan programnya Smackdown. 10. GTV atau Global TV yang didirikan pada 8 Oktober 2002 dengan programnya yaitu animasi Nickelodeon. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe, comment, and likes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.